Aku buat suamiku menjadi miskin kembali setelah ia kepergok selingkuh dengan janda gatal yang tidak lain adalah sahabatku sendiri. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hore, ayah sudah pulang. Anakku berlarian menuju teras, menyambut ayahnya ketika baru saja sebuah mobil berhenti tepat di depan garasi. Ayah, aku mau jalan-jalan ke kebun binatang. Temanku Dika tadi cerita katanya di sana seru ya. Banyak hewan yang bisa kita lihat. Vian, anak laki-lakiku yang baru berumur 5 tahun, langsung merengek kepada ayahnya, ingin berlibur ke kebun binatang. Ketika Mas Rehan, suamiku, baru saja turun dari mobilnya. Nay, kamu urus dulu dong anakmu ini. Aku capek, baru pulang. Apa kamu tidak mengerti? Apa kamu tidak mengerti? Bentak Mas Rehan, membuat Vian langsung melepaskan tarikannya di lengan sang ayah, karena dia ketakutan. Vian sayang, sabar ya nak. Nanti kita bicarakan lagi sama ayah. Vian tahu kan kalau ayah baru pulang. Kasian loh ayahnya masih capek. Ayo, kita masuk dulu. Kalau ayah sudah selesai mandi dan makan, baru Vian bicarakan lagi sama ayah. Anak laki-lakiku mengangguk. Untunglah dia bukan tipe anak yang pembangkang jika diingatkan. Aku minta Vian untuk menunggu di sofa sambil menghabiskan separuh cemilannya, yang tadi tinggal separuh. Tunggu sebentar ya nak. Bunda siapkan keperluan ayah dulu. Kembali dia mengangguk tanda mengerti. Bergegas aku ke kamar menyiapkan baju ganti untuk suamiku. Takut-takut dia kembali mengamuk karena keperluannya belum tersedia. Mas, bisa kan jangan membentak kasar? Jika ada anak di dekat kita, tidak baik loh untuk tumbuh kembangnya. Pintaku lembut. Nay, kalau kamu mau ceramah, lihat tempat dan waktu. Suami baru pulang kerja, bukannya disambut wewangian, senyum ceria, ini malah diasongin anak buat ngajak jalan. Mana badan masih bau bawang lagi. Ngaca dong, Nay. Apa kamu tidak bisa berhias seperti dulu sedikit saja? Dia malah mengejekku yang katanya bau bawang. Apa dia tidak tahu seharian ini aku repot mengurus Meli, adik bungsunya yang tengah demam hingga menjadikannya rewel seharian. Meli adalah adik bungsu Mas Rehan. Sudah berusia 18 tahun, namun dia terlahir istimewa sehingga pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sedangkan ibu mertuaku entah pergi kemana. Dari siang dia pergi bersama teman-teman arisannya, melupakan jika di rumah ada anak istimewanya yang sangat membutuhkan perhatiannya. Seharian aku sibuk mengurus adikmu Meli, Mas. Dia tengah demam. Seharian dia rewel terus. Sedangkan ibumu malah pergi arisan dengan teman-temannya. Jangankan sempat untuk mengurus badanku sendiri. Lihatlah Vian, Mas. Seharian ini dia main sendirian, tidak aku temani. Untung saja anak kita itu mengerti dengan keadaan tantenya yang istimewa. Ah, alasan saja kamu itu. Memang kamu itu tidak pintar merawat diri. Lihat tuh, timbunan lemak di perutmu bergelayut seperti ayunan. Wajah pun penuh bintik-bintik hitam. Bagaimana suamimu ini bisa betah di rumah? Mau menghabiskan makan saja, rasanya harus mikir-mikir dulu 1000 kali. Astagfirullah, Mas. Apa pantas seorang suami menghina istrinya sampai Stop! Capek aku mendengar ceramahmu terus. Siapkan sana makanan untukku. Aku sudah lapar, mau makan. Perasaan kesal, marah, kecewa, bercampur aduk menjadi satu,
membuat dadaku begitu sesak dibuatnya. Namun karena baktiku sebagai seorang istri, aku harus tetap menuruti perintahnya. Selama itu dalam kebaikan. Kusiapkan makanan dalam piring, lalu memberikannya kepada Mas Rehan suamiku. Duh, Nay, apa tidak ada makanan yang lain? Kenapa cuma ada ini saja? Sambal teri, sayur asem. Bosan aku, Nay. Mas Rehan kembali membuat drama. Tapi tidak urung juga makanan yang aku sodorkan padanya itu tandas dimakannya dengan lahap. Ah, dasar laki-laki. Bisanya cuma menuntut tapi tidak mau dituntut. Kalau sudah seperti ini, harus ekstra menjaga kewarasan diri. Bagaimana, Pak? Bisa kan hari libur nanti kita jalan-jalan ke kebun binatang? Vian kembali bertanya, ketika melihat ayahnya sudah bersantai dengan handphone di genggamannya. Mas Rehan menghembuskan nafas kasar. Vian, kembali Mas Rehan mau membentak anakku. Padahal anakku sudah sabar menunggunya sampai ia santai dan punya waktu luang untuk sekedar mendengarkan ceritanya. Mas, ku berikan kode kepadanya untuk tidak lagi mengulangi perkataan jeleknya membentak-bentak anaknya seperti itu. Mas Rehan menghembuskan nafas kasar. Terlihat wajahnya menyimpan rasa kesal terhadap anakku. Namun ia menahannya karena permohonanku. Mas Rehan beranjak, berlalu pergi ke kamar meninggalkan Vian yang kini cemberut karena tidak digubris sejak tadi oleh ayahnya. Tapi sesaat kemudian, Mas Rehan kembali dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Nay, ini tadi aku dapat bonus. Ajak Vian jalan-jalan, sekalian sisanya kamu pakai buat merapikan tubuhmu itu. Biar enak dipandang dan gak malu-maluin kalau diajak ke acara kantor. Hore, kita jadi jalan-jalan hari libur nanti ya, Yah. Iya, tapi ayah gak bisa ikut. Kamu pergi sama bunda saja ya. Soalnya hari Minggu besok, ayah ada tugas memantau proyek baru. Lumayan kan nanti kalau dapat bonus, bisa buat beliin kamu mainan. Yah, kirain ayah ikut. Tapi gak apa-apa deh, biar Vian sama bunda saja. Tapi janji ya, nanti beliin Vian mainan baru kalau dapat bonus lagi. Iya, jawabnya singkat, lalu kembali beranjak masuk ke dalam kamar. Kubuka amplop coklat yang tadi diberikan oleh Mas Rehan. Kulihat isinya uang berwarna merah sebanyak 10 lembar. Lah, katanya aku disuruh merawat diri. Uang segini dipakai untuk mengajak Vian jalan-jalan. Mana ada sisanya untuk merawat tubuhku. Itu palingan juga cuma cukup untuk membeli lipstik 1 batang doang. Bukannya aku kurang bersyukur dengan pemberian suamiku. Tapi kalau dia bilangnya harus merawat tubuh dengan dana yang begitu minimnya, bagaimana bisa? Pagi-pagi sekali, aku sudah berbenah membereskan semua pekerjaan rumah yang sudah biasa aku lakukan. Mengurus Meli yang tadi pagi sudah berteriak-teriak karena diapersnya sudah penuh, sedangkan ibu, kulihat dia masih asik bergulung selimut di tempat tidurnya. Ingin rasanya aku tarik selimut yang dipakainya dan membuangnya ke tempat cucian. Tapi apalah daya, aku tidak sanggup mendengar ocehannya yang terkadang terdengar sampai ke warung ujung jalan, komplek perumahan tempat kami tinggal. Pukul 8 semuanya sudah rapi. Sarapan pun sudah terhidang di atas meja. Nay, aku berangkat dulu ya, memantau proyek baru di Semarang. Kok pagi banget, Mas? Ayo kita sarapan dulu. Ajakku. Tidak sempat, Nay. Aku takut telat. Nanti saja di proyek bareng sama teman-teman. Aku mengangguk, lalu meminta Vian untuk menyalami ayahnya. Ku antar Mas Rehan sampai ke pintu depan, lalu mengambil tangannya untuk kusalami juga. Namun tanpa kuduga, Mas Rehan mengibaskan tangannya dengan kasar menolak aku disalami. Tidak usah salaman, Nay. Tanganmu masih bau bumbu dapur. Nanti menempel baunya ke tanganku. Sudah, aku berangkat kerja.
Tatap nanar mobil yang baru saja meninggalkan halaman rumah. Rasanya ada sedikit nyeri di dadaku. Namun aku sadar, aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga hingga melupakan merawat diriku. Bun, ayo kita berangkat. Katanya mau ke kebun binatang. Anakku datang berlari menghampiriku. Terlihat wajah riangnya, karena hari ini kami berencana akan berjalan-jalan. Nay, urus si Meli. Hari ini ibu ada acara sama teman-teman. Mungkin pulangnya agak malam. Tapi Bu, Nay sudah janji hari ini mau mengajak Vian ke kebun binatang. Kasihan Vian, Bu, sudah menunggu lama. Alah, besok-besok aja. Ibu tidak mau ya kalau sampai tidak ikut ke kebun binatang hari ini. Rugi banget loh, kemarin sudah bayar mahal. Tanpa menunggu persetujuanku, ibu sudah pergi menaiki taksi online yang dipesannya dari tadi. Tanpa ragu ia kembali meninggalkan Meli untuk kurawat, tanpa ada perasaan bersalah sama sekali. Kulihat wajah Vian yang berubah murung, matanya berkaca-kaca menahan tangis yang sepertinya ia tahan sekuat tenaga. Ya Allah, sakit sekali rasanya hatiku. Melihat malaikat kecilku ini harus kembali mengalah seperti biasanya. Maafkan Bunda ya nak. Vian pergi berlalu tanpa berkata apapun, sampai terdengar bunyi dentuman dari pintu kamar yang dibantingnya. Tring! Bunyi pesan di aplikasi berwarna hijauku. Terpampang sebuah foto dari orang yang tidak aku kenal nomor teleponnya. Aku buka pesan yang tertera dari nomor yang tak dikenal itu. Nay, bukankah ini Rehan suamimu? Tadi aku lihat dia tengah berlibur bersama seorang perempuan, juga seorang anak di taman bunga. Kurang lebih seperti itu pesan yang dikirimkan kepadaku. Lengkap bersama sebuah foto yang sepertinya diambil dari belakang, karena hanya menampilkan punggung ketiga orang yang tadi diceritakan. Namun walaupun begitu, aku masih dapat mengenali pakaian yang sama, seperti yang suamiku kenakan waktu berangkat tadi. Kecewa, tentu saja. Vian anakku sudah menunggu beberapa hari untuk bisa berjalan-jalan denganku. Malah sekarang tidak bisa berangkat hanya karena aku harus menjaga Meli, yang ditinggalkan oleh ibunya begitu saja. Untuk aku urus, suamiku berbohong dengan mengecewakan anak kami, hanya untuk pergi dan menyenangkan hati wanita lain, dan anak kecil itu, entah siapa, mungkin anak wanita itu. Benar-benar keterlaluan mereka, tidak punya perasaan sama sekali. Bagaimana mereka bisa mengorbankan perasaanku dan juga Vian, demi kesenangan mereka pribadi. Ku abaikan dulu pesan dari nomor yang belum ku ketahui siapa pengirimnya itu. Biar nanti saja aku urus. Sekarang aku lebih mengkhawatirkan keadaan mental anakku. Kasihan Vian, selalu menjadi korban karena keadaan. Vian, buka pintunya ya nak. Boleh kan Bunda masuk? Tidak ada sahutan dari dalam. Ku tekan handle pintu anakku yang ternyata tidak dikunci. Vian masih marah ya sama Bunda. Dia menggeleng pelan, namun masih memalingkan wajahnya dariku. Boleh Vian lihat Bunda sebentar? Ia bergerak dan menuruti permintaanku. Vian sayang tidak sama Tante Meli? Anakku mengangguk. Vian lihat kan Tante Meli sedang sakit. Kalau kita pergi, siapa yang akan menjaganya di rumah ini? Dia pun terdiam sejenak, lalu menatapku sendu. Kenapa harus selalu Bunda yang menjaga Tante Meli, Bun? Bukankah Tante Meli itu anaknya nenek? Kenapa bukan nenek saja yang menjaganya setiap hari? Ku peluk erat anakku, ku usap rambut hitamnya dengan lembut. Ku bawa dia ke kamar adik iparku yang terlihat tengah memainkan celemek yang aku pasang, agar bajunya tidak basah oleh air liurnya yang selalu menetes. Lihat nak, Tante Meli itu anak istimewa yang harus selalu kita jaga dan kita rawat dengan sepenuh kasih. Vian mau kan kalau kelak Vian dan Bunda masuk surga? Anakku pun mengangguk penuh semangat. Nah,
Jika merawat Tante Meli dengan tulus pun, Vian dan Bunda bisa masuk surga, Nak. Asalkan kita ikhlas dan sabar menerimanya. Tapi Vian juga ingin seperti anak-anak yang lain, Bun. Jalan-jalan ke tempat rekreasi sama ayah bundanya, tanpa harus diganggu sama tante yang sakit. Ku berikan senyuman hangat yang paling lembut kepada putraku. Ku dekap erat dalam pelukanku. Sabar ya, Nak. Bunda janji, minggu depan kita akan jalan-jalan ke kebun binatang seperti keinginan Vian. Benar ya, Bun? Bunda janji gak bakalan ada alasan untuk merawat Tante Meli dulu. Aku pun mengangguk mengiyakan perkataan anakku. Hatiku mencelos, sedikit tercubit dengan perkataan Vian barusan. Selama ini anakku menjadi nomor 2, karena aku terlalu mementingkan mengurus segala kebutuhan Meli. Aku berpikir kalau Vian anak yang normal, walaupun umurnya masih terbilang kecil, tapi sudah bisa diandalkan untuk sekedar melakukan kegiatan mandiri sederhana, seperti mandi dan juga bermain sendiri jika aku sedang sangat kerepotan dengan tingkah Meli, yang terkadang menguras emosi. Namun aku harus tetap terlihat baik-baik saja, agar ia tidak menjadi tertekan, yang mengakibatkan akan memperburuk keadaan. Namun apa yang aku lakukan untuk Meli malah berbalik berdampak buruk untuk anakku sendiri. Vian ternyata sudah terlalu terabaikan, karena posisinya dikuasai oleh sang tante yang istimewa. Pukul 9 malam satu persatu, ibu dan anak itu mulai berdatangan. Mereka pulang membawa kisahnya masing-masing. Namun aku tidak tahu kisah itu adalah karangan atau memang kenyataan yang terjadi pada mereka hari ini. Nay, siapkan air panas untukku mandi. Badanku lengket semua. Aku juga sangat lelah, butuh sarana untuk merilekskan diriku. Titah Mas Rehan sambil terlentang di atas tempat tidur. Sepatu ia lempar kemana saja sesuka hatinya. Kemeja serta celana kolor yang barusan dibuka pun dibiarkan berserakan di mana-mana. Itu air panasnya sudah siap, Mas. Oh iya, bagaimana proyeknya? Apakah berjalan lancar? Sarkasku ingin mengetahui jawabannya. Sangat-sangat lancar, Nay. Berkat doamu, semuanya berjalan mulus seperti jalan tol. Kamu itu memang istri yang sangat berbakti ya. Patut diacungi jempol. Top markotop lah pokoknya. Jawabnya terlihat sumringah. Terang saja lancar. Kamu pun telah sangat lancar menipuku untuk kesenanganmu, bahkan sampai mengorbankan perasaan darah dagingmu sendiri, Mas. Nay, Naila, Nay. Terdengar teriakan ibu dari bawah. Ternyata dia pun sudah pulang. Rupanya anak sama ibu 11-12. Tidak ada bedanya sama sekali. Sungguh merepotkan dan penuh drama. Iya, Bu. Kenapa teriak-teriak? Kenapa? Tuh lihat, si Meli buang kotoran. Kenapa tidak kamu ganti pampersnya? Merepotkan sekali. Tidak tahu apa kalau aku itu capek. Aku mau istirahat. Tadi aku menyiapkan keperluan Mas Rehan dulu, Bu. Ia juga sama baru pulang. Lagi pula saat aku tinggal tadi, Meli belum buang kotoran. Pampersnya saja baru aku ganti. Alah, alasan saja kamu itu. Sudah pintar ya kamu menjawab sekarang. Sudah sana, urus Meli. Bersihkan tuh tubuhnya. Bau dan menjijikan. Ketus ibu mertuaku terdengar sangat kesal. Aku menghela nafas kasar. Terkadang terasa sangat berat jika semua ini harus aku anggap beban. Namun jika aku biarkan begitu saja, aku tidak tega melihat anak itu yang selalu diabaikan dan dikasari oleh ibu kandungnya sendiri. Walaupun terasa sangat lelah, terpaksa aku kembali ke kamar Meli, membersihkannya, lalu mengganti pampersnya dengan yang baru. Setelah itu aku tidurkan dia hingga akhirnya dia pun terlelap di buai mimpi. Kembali ke kamarku dengan badan yang terasa remuk redam.
Kurebahkan diri ini di samping Mas Rehan, yang aku lihat tengah memainkan gadgetnya, sambil senyum-senyum sendiri. Bau badanmu itu loh, Nay. Seperti bau got saja. Apa kamu tidak bisa menjaga kebersihan tubuhmu sedikit saja? Jorok sekali. Mandi dulu sana. Kalau tidak, kamu tidur di kamar Vian. Aku tidak mau ya, jika tidurku terganggu hanya karena bau badanmu itu. Betapa sakitnya hatiku ini ketika semua pengorbanan yang aku lakukan untuk keluarga ini tidak ada artinya sedikit pun di mata mereka. Lagi-lagi dia membentakku hanya karena mencium bau badanku yang tidak sedap. Tak bisakah dia bicara pelan-pelan untuk sekedar mengingatkanku? Kuturuti perintahnya, berjalan gontai ke kamar mandi untuk mandi yang kedua kalinya. Setelah tadi berkutat kembali membersihkan tubuh kotor Meli, hingga baunya pun menempel di badanku. Ketika selesai mandi, kulihat Mas Rehan sudah tertidur pulas. Terdengar dari dengkuran halusnya yang teratur. Ponselnya terus berkedip, tanda ada pesan yang masuk berkali-kali. Ku ambil pelan dari tangannya, dan ternyata tidak dikunci sama sekali. Sayang, terima kasih ya untuk hari ini. Anakku Dita senang sekali loh. Sudah diajak berlibur ke taman bunga. Diakhiri emotikon love dan peluk. Sayang, kok pesanku tidak dibalas sih? Kamu pasti kecapean ya habis jalan-jalan. Terus olahraga sama aku tadi. Hehehe. Emotikon peluk dan cium. Oh iya, ini katanya Dita minta difoto. Dia gambar hati buat kamu. Sekali lagi terima kasih ya sayang. Selamat istirahat. Mwah. Kulihat foto anak bernama Dita yang dikirimkan ke ponsel Mas Rehan. Dan ternyata dia anaknya... Ini kan Dita, anaknya Anya. Gumamku lirih. Ku genggam erat ponsel Mas Rehan. Ingin sekali rasanya aku banting ponsel itu hingga hancur berkeping-keping. Tidak percaya sahabat yang selama ini sering ku bantu kebutuhan finansialnya, ternyata menikamku dari belakang. Pantas saja akhir-akhir ini dia sudah tidak pernah meminta bantuan lagi kepadaku. Bahkan terakhir kali bertemu dengannya, dia sudah terlihat sangat berubah. Anya mengenakan pakaian yang serba ketat, sampai menonjolkan lekuk tubuhnya. Wajahnya yang terlihat semakin glowing bak artis sinetron. Kupikir mungkin Anya sudah menikah lagi dengan orang kaya, atau kini sudah mendapatkan pekerjaan yang bergaji besar. Mengingat dia adalah janda cerai anak satu. Segera aku screenshot percakapan mereka di ponsel Mas Rehan. Lalu aku kirimkan ke ponselku sendiri. Siapa tahu suatu saat nanti semua ini akan aku perlukan. Beres melihat-lihat percakapan mereka, ku buka galeri fotonya. Betapa terkejutnya aku. Kulihat foto-foto tak pantas mereka memenuhi hampir sebagian galeri ponsel Mas Rehan. Pantas saja dia selalu mengejekku. Rupanya dia sedang dimabuk janda saat ini. Ku kembalikan lagi ponsel itu ke tangan Mas Rehan seperti semula. Aku keluar dari kamar berniat tidur di kamar Vian. Jijik rasanya harus tidur menempel dengan laki-laki yang telah tidur dengan wanita lain. Entah sudah berapa kali mereka melakukan zina di belakangku. Pukul 3 pagi, aku terjaga saat ku dengar suara rintihan kecil dari mulut anakku Vian. Ketika aku buka mata, betapa aku terkejutnya. Mendapati Vian tengah menggigil sambil memegangi selimut kucelnya. Wajah tampan anakku itu terlihat memerah. Begitu kuraba dahinya, ternyata dia demam. Tergopoh-gopoh aku mengambil kotak obat, mencari termometer dan alat kompres instan yang selalu tersedia di dalamnya. Begitu aku cek suhu tubuhnya, ternyata sampai 40 derajat. Pantas saja sampai menggigil dan merintih seperti itu. Kasihan sekali kamu, Nak. Ku buka baju Vian lalu memeluknya dengan erat. Panas yang mengular dari tubuhnya terasa meresap ke pori-pori kulitku. Astagfirullah, lindungilah anakku ini ya Allah. Bergegas aku kenakan jilbab instanku, lalu berlari ke kamar membangunkan Mas Rehan.
Jangan ganggu tidurku, Nay. Aku capek. Apa kamu tidak tahu kalau aku lelah? Aku ngantuk. Kamu beri saja Vian obat penurun panas. Jangan ganggu kenyamananku. Sakit tak terperi mendengar hanya bentakan yang aku dapatkan. Selanjutnya ia kembali tertidur merajut mimpinya. Mungkin kali ini ia tengah bermimpi bersama pujaan hatinya itu. Makanya ia langsung mengamuk ketika aku bangunkan. Ku ambil kunci motor yang tergeletak di atas meja. Tak lupa menyambar ponsel takut ada hal darurat yang mengharuskan aku menghubungi orang rumah. Lalu aku gendong Vian dan ku dudukan di jok motor. Ku ikat ke tubuhku memakai kain gendongan yang aku lilitkan sampai ke dada. Ku pacu kendaraan itu sedikit kencang. Tidak ada lagi yang aku ingat selain anakku. Tidak ku hiraukan rasa dingin yang menusuk. Membawa motor kencang di pagi buta. Dokter, tolong anakku, dok. Badannya panas sekali. Teriakku begitu sampai di UGD rumah sakit. Dengan sigap, dokter membawa anakku untuk ditangani. Aku hanya bisa terisak mengintip dari luar, sambil tidak putus melafalkan doa-doa dari mulutku, untuk keselamatan Vian putraku satu-satunya. Kamu harus kuat ya, nak. Jangan membuat ibu cemas. Vian pasti bisa. Vian anak yang kuat. Vian anak yang hebat. Gumamku, masih tidak lepas dari doa-doa untuk kesembuhan anakku. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Dia sakit apa? Tolong sembuhkan anak saya, dok. Kuburu dokter yang baru saja keluar dari ruang tindakan anakku. Ku cecar beliau dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan putraku. Tenang, Bu. Bersabarlah. Doakan semoga anak ibu baik-baik saja. Insya Allah kami akan berusaha semampu kami, Bu. Aku kalut. Tidak tahu harus berbuat apa. Atau mengadu kepada siapa. Tidak ada sanak saudara di kota ini. Keluargaku semuanya ada di kampung, dan jaraknya tidak bisa hanya ditempuh dengan 15 atau 20 menit perjalanan saja. Ku tinggalkan Vian yang masih di ruang tindakan. Aku berlari mencari musola, lalu aku tunaikan 2 rakaat sunnah. Meminta kepada Allah yang Maha Baik, supaya menjaga dan memberikan kesembuhan kepada anakku. Anak ibu terkena tipes. Itulah sebabnya demamnya tinggi hingga mencapai 40 derajat. Saat ini, anak ibu tengah beristirahat. Kita pantau lagi nanti, bagaimana hasilnya. Ucap dokter, yang membuat dadaku bergetar menahan pilu saat mendengarnya. Astagfirullah, duniaku seakan runtuh mendengar penuturan dokter barusan. Anakku terkena tipes dan harus dirawat di rumah sakit. Apa yang harus aku lakukan saat ini, ya Allah? Teringat ketika setiap hari harus terpaksa menomorduakan Vian, karena terlalu sibuk merawat adik iparku. Sampai pada akhirnya, anakku yang menjadi korban saat ini. Ku telepon Mas Rehan berkali-kali, tidak juga diangkat olehnya. Lalu aku kabarkan melalui chat, kalau Vian terkena tipes dan harus dirawat inap. Tidak lupa aku kirimkan foto Vian dengan jarum infus, yang kini sudah terpasang di lengannya. Tidak ada balasan darinya, tapi bukannya lega, aku malah meradang membaca apa yang dituliskan oleh suamiku. Ya sudah, urus saja anakmu itu. Aku ini sibuk, banyak kerjaan di kantor. Biaya rumah sakitnya, aku transfer saja ke rekeningmu ya. Jika sudah ada waktu, nanti aku jenguk ke rumah sakit. Ayah macam apa dia? Mengetahui anaknya sakit, tapi hanya seperti itu reaksinya. Sungguh tidak habis pikir aku dibuatnya. Sehebat itukah pesona si janda gatel itu, sampai suamiku tidak peduli lagi sama anaknya sendiri. Awas saja kamu ya, Mas. Tidak akan aku maafkan jika sampai terjadi sesuatu kepada anakku. Pukul 10 pagi, Vian baru terbangun.
Wajah tampan anakku itu terlihat sangat pucat. Dia terus menanyakan ayahnya kepadaku. Ayah kerja dulu, nak. Tadi di sini nemenin Vian, tapi Viannya masih tidur. Nanti juga pulang kantor, ayah kesini lagi nemenin Vian. Sekarang Vian makan dulu ya buburnya. Bunda suapin. Anak solehku itu tersenyum. Tidak ada protes lagi dari mulut kecilnya. Kusuapi ia bubur hingga habis tak tersisa. Maafkan Bunda harus terpaksa membohongimu, nak. Jangankan menemanimu di sini. Sekedar menjenguk kamu pun, ayahmu tidak sempat. Ba'da zuhur aku pulang dulu. Mengambil baju ganti dan keperluanku juga Vian yang lainnya. Selama dirawat di rumah sakit. Karena pasti aku tidak akan bisa mengandalkan siapapun di rumah untuk sekedar mengantarkan barang-barang yang aku butuhkan. Kutitip Vian sebentar kepada perawat yang menangani anakku sejak masuk UGD semalam. Untunglah perawat itu dengan senang hati membantuku. Kebetulan shift kerjanya pun sudah selesai. Naila, dari mana saja kamu itu? Sudah siang di rumah belum ada makanan sedikit pun. Si Meli sampai teriak-teriak minta makan. Apa saja kerjaanmu itu? Keluyuran jam segini baru pulang. Jangan-jangan kamu habis kencan ya dengan selingkuhanmu. Sampai suami mau berangkat kerja saja harus lari pontang-panting. Karena kesiangan tidak diurus istrinya. Vian masuk rumah sakit, Bu. Dia terkena tipes. Lagi pula kenapa sih tidak ibu saja yang mengurus Meli sendiri? Dia kan anak ibu, bukan tanggung jawabku. Dasar menantu kurang ajar ya. Kamu sudah berani sama aku, Naila. Kurang ajar bagaimana sih, Bu? Memang kenyataannya kan Meli itu anak ibu. Tapi kenapa jadi aku yang harus selalu mengurusnya? Sampai aku mengabaikan anakku, Bu. Anak kandungku sendiri. Oh, jadi sudah berani kamu melawan aku. Sudah bosan tinggal di rumah ini kamu rupanya. Maaf ya, Bu. Bukannya aku melawan sama ibu. Tapi ibu sudah sangat keterlaluan. Ibu menelantarkan Meli hanya karena ada aku di rumah ini yang bisa ibu andalkan untuk merawatnya. Padahal aku juga kan punya kewajiban terhadap anakku. Anakku sendiri loh, Bu. Belum lagi pekerjaan rumah, juga semuanya aku yang kerjakan. Kurang apa lagi coba baktiku untuk keluarga ini, Bu? Alah, kamu mulai perhitungan ya? Memangnya kalau bukan kamu yang mengerjakan, terus siapa lagi? Meli, anak cacat itu bisanya apa? Mengurus dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Atau aku, kamu mau kualat sama orang tua? Astagfirullah, Ibu. Kenapa sejahat itu sih? Berbicara pedas tentang Meli anak kandungnya sendiri. Seharusnya Ibu bangga punya Meli dalam hidupnya. Meli itu kan adalah anak istimewa, ladang ibadah untuk Ibu sebagai orang tuanya. Aku tidak habis pikir, kenapa Ibu bisa setega ini terhadap darah dagingnya sendiri. Tidak heran jika kelakuan Mas Rehan pun menurun dari ibunya. Maaf ya, Bu. Aku buru-buru. Aku cuma mau mengambil barang-barangku untuk keperluan aku dan Vian di rumah sakit. Aku harus segera kembali ke sana. Vian sendirian hanya ditungguin sama suster. Tidak enak kalau harus dititip lama-lama. Jangan seenaknya kamu ya, Naila. Urus dulu si Meli. Bahkan sudah siang begini anakku itu belum mandi. Badannya juga begitu bau dan kotor. Maaf ya, Bu. Saya sudah bilang, saya tidak bisa. Kali ini Ibu harus urus anak Ibu sendiri. Itu memang sudah kewajiban Ibu sebagai orang tuanya. Tidak ingin kudengarkan lagi ocehan Ibu, yang hanya akan membuat moodku anjlok seketika. Belum lagi aku harus kembali secepatnya ke rumah sakit. Mengingat perawat yang aku titipkan Vian pun pasti ingin beristirahat setelah ia selesai bekerja shift malam. Aku bergegas mengemasi barang-barang keperluanku dan Vian. Tidak lupa aku ambil dompet dan kartu ATM pribadi yang aku sembunyikan di bawah kasur.
tempat paling aman yang aku tahu. Setelah itu aku langsung meluncur kembali ke rumah sakit untuk mengurus anakku Vian. Ibu begitu marah setelah tahu aku benar-benar mengabaikan perintahnya untuk mengurus Meli sebelum pergi ke rumah sakit. Sampai beliau terus-terusan menerorku lewat pesan WhatsApp. Ku abaikan saja pesan-pesan itu. Biarkan saja dia murka karena aku tidak menuruti perintahnya kali ini. Sampai di rumah sakit, aku lihat Vian tengah tertidur pulas. Mungkin efek dari obat yang diminumnya membuat ia selalu merasa ngantuk. Bagus juga, biar anakku bisa istirahat. Terima kasih ya Su, sudah bersedia saya titipi anak saya. Tidak apa-apa Bu, saya juga mempunyai seorang anak seumuran Vian. Pasti sulit kan Bu mengurus anak sendirian? Aku hanya tersenyum menanggapi perkataan perawat tersebut. Mungkin dia pikir aku seorang single mom yang merawat anak sekaligus bekerja mencari nafkah seorang diri. Tapi jika dipikir-pikir, memang ada benarnya juga. Apa bedanya aku saat ini dengan seorang janda? Punya suami, tapi seperti tidak punya suami. Mengurus ini itu pun sendirian. Sungguh lelah hati ini kadang-kadang. Bu, ini rincian biaya yang harus dibayar. Silahkan lakukan pembayaran dulu di bagian administrasi. Seorang pegawai rumah sakit menyodorkan secari kertas rincian biaya Vian selama di rumah sakit. Ternyata biayanya lumayan juga, karena aku masuk pasien umum, bukan menggunakan BPJS. Selama ini sudah sering meminta Mas Rehan mengurus dokumen untuk mengurus BPJS, tetapi tidak pernah didengarnya. Ia beralasan masih mampu untuk membayar biaya rumah sakit, tanpa harus memakai BPJS segala. Apalagi ia bilang, keluarganya selama ini tidak pernah sakit serius, jadi tidak ada gunanya mengurus BPJS. Hanya membuang-buang waktu saja. Mumpung Vian masih tidur, aku bergegas ke bagian administrasi untuk membayar tagihan yang tertera. Lelah karena kurang tidur, ditambah lagi belum sempat sarapan membuat kepalaku sedikit pusing. Mbak, kenapa? Ayo duduk dulu di sini. Tiba-tiba saja aku limbung, ketika kurasa kepalaku berdenyut nyeri. Untung saja ada seseorang yang menahan tubuhku, sehingga tidak sampai aku terjatuh terhuyung ke belakang. Ini Mbak, diminum dulu. Tenang saja, saya baru membelinya, jadi aman kok Mbak. Terima kasih ya, sahutku sambil membuka tutup botol minuman itu, yang diberikan oleh orang yang menolongku barusan. Nailah? Kamu Nailah Humairah kan? Tegur seseorang yang suaranya tidak asing di pendengaranku. Ya ampun Lia, kamu apa kabar? Ini beneran kamu kan? Ya iyalah, aku Lia, teman sebangkumu waktu di SMP. Jahat banget sih kalau kamu sampai lupa sama aku. Oh iya Nay, kenalin, ini Desi temanku. Saya Naila Mbak Desi. Terima kasih ya untuk bantuannya barusan. Kalau tidak ada Mbak, mungkin saya sudah tersungkur jatuh ke lantai. Tidak apa-apa Mbak Naila, senang bisa berkenalan dengan Mbak Naila. Ngomong-ngomong siapa yang sakit, Nay? Apa kamu sendiri yang sakit? Sampai bisa-bisanya kamu limbung begitu? Kemana Rehan suamimu? Nanti aku ceritakan ya. Sekarang aku mau ke bagian administrasi dulu. Mau bayar biaya perawatan anakku. Lia pun mengangguk. Tanpa diminta, dia mengantarkanku ke bagian administrasi. Setelah selesai, aku ditemani Lia juga temannya untuk bergegas kembali ke ruang rawat. Takut-takut Vian sudah terbangun dan mencari-cari aku. Jadi yang sakit itu anakmu ya? Kasihan sekali. Aku pikir tadi kamu yang sakit. Soalnya kok bisa kamu sampai hampir pingsan seperti itu? Ku ceritakan semuanya kepada sahabatku Lia. Seperti apa sebetulnya keadaanku sekarang. Ia terkejut mendengar semua ceritaku.
Yang ia sangka selama ini kehidupan keluargaku dengan Mas Rehan baik-baik saja dan sangat bahagia seperti saat kami masih menjalani hubungan sewaktu masih SMA. Ya, Lia adalah sahabatku dari SMP sampai SMA. Dia adalah saksi hidup betapa bahagianya aku dulu dengan Mas Rehan, yang menjalin hubungan dari sejak zaman SMA. Namun apa yang diharapkan jauh panggang dari api. Kenyataannya setelah menikah dan memiliki momongan, suamiku tidak seperti itu. Suamiku tidak seperti dulu. Mas Rehan berubah setelah aku melahirkan Vian anakku. Perubahan tubuhku yang tidak seperti dulu perlahan membuatnya menjauh. Bahkan tidak jarang dia sering mengejek penampilanku yang kurang terawat dan tidak enak dipandang mata. Dengan alasan itulah, Mas Rehan tidak pernah lagi mengajakku keluar walau hanya sekedar makan bakso di pinggir jalan, seperti yang selalu kami lakukan dahulu sebelum memiliki Vian dalam kehidupan kami. Benar-benar keterlaluan ya si Rehan itu. Minta dibogem kayaknya si Rehan, geram Lia yang kesal setelah mendengar ceritaku. Tring, pesan dari nomor misterius kembali masuk ke dalam ponselku. Astagfirullah, apa ini? Kenapa, Nay? Ada apa? Aku sodorkan ponsel yang sedari tadi aku genggam, dengan lengan gemetar kepada Lia sahabatku. Astagfirullah, benar-benar bajingan ya si Rehan. Anak sakit bukannya prihatin, ini malah enak-enakan sama janda gatel itu. Mas Rehan benar-benar sudah sangat keterlaluan. Ketika ku bilang Vian masuk rumah sakit karena terkena tipes, dengan entengnya dia bilang tidak ada waktu karena sibuk dengan pekerjaannya. Dan sekarang ada seseorang yang mengirimkan bukti-bukti lain perselingkuhannya. Ketika aku berkutat seorang diri mengurus segala keperluan anakku di rumah sakit. Bukan lagi sakit yang aku rasakan saat ini, tapi luka yang ia torehkan sudah meluluh lantahkan duniaku. Demi baktiku kepada suamiku, aku berhenti bekerja, padahal pada saat itu karirku sedang lumayan menanjak. Aku tidak pernah mengeluh ketika tiba-tiba saja aku mempunyai 2 bayi sekaligus, sesaat setelah melahirkan Vian. Aku harus mengurus Meli adik iparku sebagai bayi besar, dan sekaligus mengurus Vian malaikat kecilku, bayi mungil yang baru saja aku lahirkan ke dunia ini. Bukan saja merasa lelah, bahkan aku pernah hampir mengalami baby blues, sering menangis sendirian di kegelapan, sering merenung dan bahkan pernah berkeinginan untuk membawa anakku mengakhiri hidup. Alhamdulillah Allah masih menyayangiku. Lewat tausiah seorang ustazah di pengajian, aku pun tersadar bahwa semua pengabdian istri itu adalah tiket masuk ke surga, yang bisa kita pakai lewat pintu manapun yang kita kehendaki. Dari sana aku mulai ikhlas, belajar sabar menghadapi segala cobaan dan ujian dalam hidup yang datangnya silih berganti. Sampai hari itu akhirnya tiba, aku mendapatkan bukti perselingkuhan suamiku dengan Anya sahabatku sendiri, yang merupakan seorang janda. Tak terasa air mataku pun menetes kala mengingat bagaimana lelahku setiap hari. Bangun paling pagi sebelum semua penghuni lainnya terbangun. Berkutat dengan waktu menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan merawat anak-anak. Istirahat tidur paling akhir. Setelah semua penghuni terlelap, baru aku pun bisa beristirahat. Setelah sebelumnya membereskan segala pekerjaan yang tertinggal. Jangan menangis, Nay. Jangan kamu sia-siakan air matamu itu untuk laki-laki brengsek seperti Rehan. Jadilah seorang wanita yang tangguh. Balas mereka dengan cantik. Buat suamimu itu menyesali perbuatannya. Buat ia dan ibu mertuamu itu menyadari betapa berharganya kamu dalam keluarga mereka. Aku mengangguk seraya tersenyum kepada Lia. Aku hapus air mataku yang menetes di pipi gembulku ini. Seraya berjanji pada diriku sendiri, jika ini adalah hari terakhir di mana aku menangisi hidupku, karena perbuatan seorang laki-laki yang bergelar suami. Baiklah Lia, mulai saat ini, aku akan perlihatkan kepada mereka, jika Naila pun bisa cantik,
bisa kembali terlihat mempesona, seperti dulu sebelum menikah dengan laki-laki buaya buntung itu, yang sekarang sudah menjadi suamiku. Nah, gitu dong. Ayo semangat. Aku akan selalu bersamamu. Jangan mau kalah sama pelakor gak berakhlak itu. Kita ini tim Hore. Istri Sa akan selalu menjadi penyemangat buatmu. Sekitar pukul 5 sore, Lia izin pulang. Dia bilang akan kembali menemaniku esok hari. Dia juga ada rencana mau mengajakku ikut klub olahraga. Tetapi nanti setelah anakku sehat seperti sedia kala. Hari ini aku sedikit terbantu dengan adanya Lia. Setidaknya aku bisa sekedar menumpahkan unek-unekku kepadanya. Bisa curhat seperti zaman SMA dulu. Bagaimana keadaan Vian sekarang, Nay? Tiba-tiba saja muncul laki-laki yang tak bertanggung jawab, yang bergelar ayah untuk anakku itu, di ambang pintu ruang rawat Vian. Tidak ada sekedar basa-basi maaf terlambat datang, atau setidaknya mengucapkan salam sebagai kewajiban seorang muslim keluar dari mulutnya. Alhamdulillah, sekarang sudah membaik. Ini rincian biaya yang harus dibayar, Mas. Tadi sudah aku bayar separuh, karena uangku kurang. Jadi yang separuhnya lagi, tolong kamu bayar sekarang ke bagian administrasi. Dia hanya terdiam bergeming. Tidak pun mengambil secari kertas yang aku sodorkan kepadanya. Apa boleh pakai uangmu dulu untuk membayar biaya perawatan Vian? Nanti aku pasti ganti. Saat ini aku tidak ada pegang uang. Sudah dipakai investasi sama teman kemarin. Loh, kok bisa sih, Mas? Kamu kan tahu Vian masuk rumah sakit. Dari kemarin aku sudah bilang kan sama kamu. Kok malah uangnya kamu pakai investasi? Investasi apa yang kamu ikuti itu, Mas? Dia diam sejenak. Kamu tidak perlu tahu investasi apa. Yang penting, untungnya itu sangat besar. Nanti aku bisa punya usaha sendiri, Nay. Kalau investku ini bisa gol. Tak habis pikir dengan laki-laki satu itu. Anak sakit tidak ada rasa sedih atau khawatir sedikit pun. Tidak ada kata maaf karena datang terlambat, atau paling tidak membantuku mengurus semua yang bersangkutan dengan perawatan Vian. Sekarang dia bilang dengan entengnya kalau dia sudah tidak punya simpanan untuk membiayai perawatan Vian di rumah sakit. Ayah dan suami macam apa sebenarnya laki-laki yang selama 10 tahun ini aku hormati? Aku sanjung-sanjung penuh cinta dan kasih. Jadi dia hanya laki-laki pecundang yang bahkan mampu mengecewakan hati anak istrinya sendiri, hanya untuk memenuhi kesenangannya semata. Aku juga sudah tidak punya uang, Mas. Ini juga bayar pakai uang 1 juta kemarin yang kamu kasih ke aku, untuk bekal jalan-jalan bersama Vian. Ya terus harus bagaimana lagi, Nay? Memang uangku sudah habis untuk investasi. Kamu pasti punya simpanan, kan? Gak mungkin kamu gak punya. Pakai saja uang itu. Jangan perhitungan sama anak sendiri. Pakai saja uang itu. Jangan perhitungan sama suami sendiri. Aku sudah bilang, nanti aku ganti uangnya. Pelit banget sih jadi istri. Ngeluarin biaya anak saja harus hitung-hitungan. Duh, enak banget ya kalau bicara. Emang empuk. Uangnya dipakai investasi atau dipakai untuk nyenengin janda itu sama anaknya. Pakai bilang aku pelit segala lagi, hitung-hitungan. Terus apa namanya suami yang seenaknya ninggalin anak istrinya, yang lagi kesusahan hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Punya otak kok gak dipakai untuk mikir yang bener? Tahunya hanya urusan selangkangan saja. Siapa yang perhitungan, Mas? Aku memang tidak punya simpanan. Kamu kan tahu sendiri, aku hanya mengandalkan uang belanja darimu. Uang bulanan saja kadang kurang, dipakai untuk membeli keperluan adik istimewamu itu. Coba kamu usahakan pinjam sama ibu, Mas. Vian tidak diizinkan pulang jika kita belum bisa membayar kekurangannya. Kalau lama-lama juga di sini, malah bertambah terus biayanya. Tahu gitu aku tadi tidak akan mampir ke sini. Merepotkan saja kamu itu.
ucap Mas Rehan dengan kesal. Mas, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan itu? Vian ini anak kita loh mas, darah daging kita, bukan tetangga atau anak janda yang kita biayai. Bagaimana bisa kamu bilang anak sendiri merepotkan? Apa ini memang didikan dari ibumu? Diam kamu Naila, jangan bawa-bawa nama ibuku. Dasar istri gak becus, sudah gak becus ngurus badan sendiri, gak becus ngurus suami, gak becus juga ngurus anak. Makanya si Vian bisa sampai kena tipes. Itu karena kamu gak becus merawat kebersihan. Sampai aku saja jijik sama kamu. Ya bagaimana kamu gak jijik sama aku mas? Orang kamu di luar sudah dapat yang bening. Sarkasku acuh. Apa maksud kamu bicara seperti itu Naila? Kamu tentu saja lebih tahu kan apa maksudku mas? Jawabku masih acuh. Kulirik dengan ekor mataku. Mas Rehan terlihat salah tingkah. Mungkin dia pikir aku tidak tahu dengan sepak terjangnya di luar sana. Kalau bicara itu yang jelas, jangan berbelit-belit. Aku tidak mengerti dengan apa yang kamu bicarakan barusan. Ya sudah kalau kamu masih tidak mengerti mas, atau lebih tepatnya pura-pura tidak mengerti. Sarkasku. Dasar istri tidak tahu terima kasih. Sudah baik aku meluangkan waktu yang sibuk ini untuk menjenguk anakmu. Ini malah disuguhi drama murahan. Sudahlah, aku pulang saja. Masalah biaya, kamu pinjam sendiri ke ibu atau saudaramu di kampung. Nanti begitu hasil dari investasiku keluar, aku bayar semua sama bunganya sekalian. Gak bisa gitu dong mas. Memangnya Vian ini anakku sendiri. Dia ini kan darah dagingmu juga. Bukan anak sambung apalagi anak pungut. Kok bisa-bisanya ya kamu semasa bodoh itu sama anakmu sendiri? Kuhalangi dia agar tidak berlalu pergi. Enak saja mau lepas tanggung jawab seperti itu. Seolah Vian ini adalah anakku sendiri, bukan darah dagingnya. Kamu pinjam saja sama ibumu. Atau kamu minta lagi uang investasi itu sama temanmu itu mas, untuk membiayai Vian. Membiayai Vian itu sudah menjadi tanggung jawabmu. Jadi jangan jadikan investasi itu sebagai alasannya. Lagi pula mana ada orang tuaku punya duit di kampung. Untuk makan sehari-hari saja mereka pas-pasan. Sudah ku bilang nanti juga aku bayar Naila. Takut banget sih uangmu melayang. Awas, aku mau pulang. Percuma aku di sini. Apalagi terus-terusan melihat wajahmu yang kucel itu. Aku tambah gak betah. Ku remas secari kertas rincian biaya tadi. Ku pandang nanar kepergian Mas Rehan sampai bayangannya hilang di balik tembok rumah sakit. Tidak ada lagi air mata yang kubiarkan menetes kali ini. Aku harus kuat untuk menjaga kewarasanku, karena ada Vian yang masih membutuhkan aku sebagai ibunya. Sejak hari itu, Mas Rehan tidak pernah lagi datang untuk mengunjungi atau sekedar bertanya keadaan anaknya. Apalagi ibu mertuaku, benar-benar tidak ada effort sama sekali. Entah bagaimana nasib Meli di rumah selama aku tinggal menemani Vian di rumah sakit. Apakah dia dirawat dengan benar atau tidak oleh ibunya? Aku tidak peduli dengan anak itu, tapi hati kecilku merasa tidak tega untuk melakukannya. Kurang lebih 9 hari Vian dirawat. Tidak ada sekalipun ibu mertuaku menengok cucunya ke rumah sakit. Sedangkan Mas Rehan hanya sekali itu saja datang menengok anaknya. Dari sana dia tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi ke rumah sakit ini. Untung saja ada Lia yang selalu setia menemaniku menjaga Vian. Aku tidak memberikan kabar kepada orang tuaku di kampung, karena tidak ingin membuat mereka menjadi terbebani dengan masalah yang sedang aku alami sekarang. Keterlaluan sekali suamimu itu, Nay. Benar-benar lagi dimabuk janda. Sampai-sampai dia lupa sama anaknya sendiri. Sedangkan anak si janda itu disayang-sayang sampai dibeliin mainan segala, gerutu Lia ketika menjemput aku dan Vian dari rumah sakit. Loh, kamu tahu dari mana, Lia? Tanyaku penasaran. Aku belum cerita ya sama kamu. Sorry ya, Nay. Perasaan tadi udah aku ceritakan.
Hehehe, mengalirlah cerita dari mulut Lia yang membuat dadaku begitu sesak mendengarnya. Tidak kusangka begitu terpesonanya suamiku sama janda gatel itu. Sampai-sampai dia lupa kalau dia masih punya anak istri yang wajib ia nafkahi. Sejenak aku merenung. Jadi untuk apa kapal ini aku pertahankan jika nahkodanya saja sudah lupa daratan? Seperti suamiku yang terbius oleh kecantikan si janda itu. Orang yang selalu aku tolong, tapi dia menggigit tangan yang selalu memberikannya makan. Terus ku dengar suamimu kan dapat untung dari investasinya. Sengaja waktu itu aku nguping pembicaraan mereka waktu di toko mainan. Saat ini dia juga tengah mempersiapkan rumah untuk si Anya dan anaknya. Di komplek perumahan mewah, Nay. Bisa kamu bayangkan kan berapa besar keuntungan yang dia dapatkan? Tidak tahu diri, tega sekali Anya berbuat seperti ini kepadaku. Mas Rehan juga tidak berpikir seperti apa susahnya aku mencari biaya untuk perawatan Vian selama beberapa hari di rumah sakit ini. Dan dia dengan entengnya membelikan rumah untuk si janda gatel itu, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aku meremas jilbab panjang yang aku pakai. Rasa sesak memenuhi rongga dadaku mendengar penuturan sahabatku. Bukannya aku iri kepada si janda itu, tapi aku benar-benar murka karena apa yang dia dapatkan adalah nafkah yang seharusnya menjadi hakku dan anakku. Kamu sudah benar-benar serius rupanya ingin menjadikan Dita anakmu, Mas. Akan aku kabulkan keinginanmu itu? Lihat saja nanti. Setelah ini apa yang bisa istri burukmu ini lakukan. 15 menit akhirnya sampai di rumah. Suasana terlihat lengang seperti tidak ada orang di dalamnya. Assalamualaikum. Walau tidak ada sahutan dari dalam rumah, tapi aku yakin Meli ada di dalam rumah. Ini karena pintu tidak dikunci. Biasanya kalau rumah benar-benar kosong, mereka tidak pernah lupa untuk mengunci rumah dari luar. Ya Allah, Meli, kamu kenapa? Baru saja sejenak mendaratkan bokongku di sofa, aku sudah dikagetkan dengan suara dentuman dari dalam kamar Meli. Sontak saja aku berlari tergopoh-gopoh untuk melihat apa yang terjadi. Dan sungguh sangat miris. Adik iparku itu kini tengah terbaring di lantai, sepertinya terjatuh dari tempat tidurnya. Dari badannya menguar bau tak sedap menusuk ke hidungku, yang membuat perutku langsung merasa begitu mual. Kamar Meli tak ubahnya seperti kapal pecah. Bungkus snack di mana-mana. Baju kotor bekas pakainya berhamburan sampai di kolong kasur. Belum lagi tumpukan sampah bekas popoknya membuatku menggidik karena jijik melihatnya. Meli hanya meringis menahan sakit. Ku bantu dia naik ke tempat tidurnya. Aku kembali keluar meminta Lia untuk menemani Vian sebentar. Untung saja sahabatku itu begitu baik. Ia tidak pernah mengeluh ketika aku terus-menerus merepotkannya dengan segala urusanku. Ku bersihkan Meli, lalu dengan sigap aku ganti baju serta membersihkan segala kekacauan di kamarnya. Kasihan sekali anak ini. Selama aku tinggal, rupanya dia terbengkalai, tak dirawat dengan baik oleh ibunya sendiri. Kasihan sekali nasibmu, Nay. Sudah lelah di rumah sakit selama beberapa hari mengurus Vian, sampai kamu kurang tidur, kurang makan. Sekarang pulang ke rumah juga malah harus mengurus adikmu itu, yang sama sekali bukan tanggung jawabmu, ucap Lia dengan iba. Tidak apa, Lia. Aku niatnya ibadah. Tidak bisa aku abaikan Meli, walaupun sebenarnya aku ingin. Aku tak sampai hati melakukannya, Lia. Kamu memang definisi ibu peri yang sesungguhnya, Nay. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Suami dan ibu mertuamu itu memang sama, tidak punya hati, sahut Lia dengan geram. Brak! Aku berjingkat kaget saat seorang wanita yang ternyata Anya masuk dengan mesranya bergandengan tangan dengan Mas Rehan suamiku. Bukan hanya aku yang terkejut, rupanya mereka pun begitu terkejut ketika melihat aku dan juga Vian sudah pulang dari rumah sakit. Seketika Mas Rehan mengibaskan tangan Anya sedikit kasar.
sampai Anya mengaduh karena tangannya terbentur handle pintu. Wah, habis jalan-jalan ya? Mana anakmu? Kok nggak diajak sekalian? Sarkasku sedikit acuh. Anya terlihat cemas. Ia menyatukan jari jemarinya sambil menggigit kecil ujung bibirnya. Kebiasaan Anya dari dulu jika ia sedang merasa gugup. Tidak ada lagi rasa sakit hati ini melihat mereka berdua bermesraan, walaupun mencolok di depan mataku. Yang aku pedulikan sekarang hanyalah kewarasanku, juga kesehatan anakku Vian. Terserah para pengkhianat itu mau melakukan apa. Aku sudah muak dengan keterpura-puraan wanita yang dulu sempat bergelar sahabatku, tapi kini malah mengembat. Lebih tepatnya lagi, ngembat suamiku atau nyolong, atau pelakor. Naila, kapan kamu pulang? Kok tidak bilang sama Mas kalau kalian sudah pulang? Kalau bilang kan bisa aku jemput. Bukannya Anya yang menjawab pertanyaanku, malah Mas Rehan yang menyerobot, berkata basa-basi dengan nada datar tanpa dosa. Oh, begitu ya Mas. Coba lihat ponselmu. Perasaan dari tadi aku sudah menelponmu, kirim pesan juga malah. Bukan cuma baru tadi Mas, tapi sudah dari beberapa hari yang lalu, sejak kamu jenguk Vian pertama kali. Dan tidak pernah datang lagi setelahnya. Mas Rehan terlihat salah tingkah. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, sambil berjalan menghampiri aku dan Vian anak kami. Kamu sudah sehat ya nak? Maafkan ayah ya, ayah sibuk akhir-akhir ini, sampai-sampai tidak sempat menjenguk kamu. Ia bertanya kepada Vian dengan sengaja mengalihkan pembicaraanku. Anakku hanya diam saja, tidak merespon sedikit pun perkataan ayahnya. Ada yang aneh di raut wajah putra tampanku itu. Anak yang sangat periang, bahkan sebelum sampai ke rumah tadi, Vian pun masih banyak berceloteh. Namun sekarang ia terlihat murung dan sendu. Bun, Vian capek mau bobok saja di kamar, ucap anakku tanpa menoleh sedikit pun kepada Mas Rehan ayahnya. Oh, Vian capek ya? Ayah antar ke kamar ya nak. Nanti sekalian ayah bacakan dongeng untuk Vian. Mas Rehan mencoba mengambil hati Vian putraku. Bun, ayo, Vian mau ke kamar saja. Vian merengek kepadaku, tanpa menghiraukan perkataan ayahnya. Aku menitipkan Meli kepada Lia sebentar, lalu aku turuti permintaan Vian untuk masuk ke kamarnya. Setelah kulihat Vian tertidur, aku beranjak kembali keluar untuk menemui Lia juga para pengkhianat yang tidak tahu malu itu. Ya, kamu mau minum apa? Sebentar ya aku buatkan, tawarku pada Lia. Sedangkan Anya masih setia berdiri mematung dekat Mas Rehan suamiku. Ia bergeming, tak bergerak sedikit pun, seperti maling jemuran yang tidak sengaja ketahuan oleh tuan rumah. Kamu mau berdiri terus di situnya? Apa kakimu tidak pegal? Nanti siapa yang akan mijitin kamu kalau kamu pegal-pegal? Sekarang istri dan anak Rehan kan sudah pulang, ucap Lia dengan santai. Maksud kamu apa bicara seperti itu, Lia? Lia santai tak terpancing dengan pertanyaan Anya yang sedikit membentak. Aku gak ada maksud apa-apa kok. Cuma gak tega saja lihat kamu berdiri terus seperti patung begitu. Mana pakai high heel lagi, entar kakimu kena varises loh. Kan gak cantik lagi jadinya. Ayo sini, duduk. Lia menepuk-nepuk sofa di sebelahnya, meminta Anya untuk mendekat dan duduk bersamanya di sana. Tanpa diduga, Anya menolak dan langsung menarik Mas Rehan keluar halaman. Aku hanya bisa menganga, melihat tingkah Anya yang terkesan berani dan nekat melakukan hal itu di depan mataku. Anya, itu suami orang loh. Kenapa pakai ditarik-tarik segala sih? Tegur Lia yang geram melihat tingkah laku Anya. Anya tidak mengindahkan teguran Lia. Ia malah berani menggandeng pinggang Mas Rehan dan memaksanya untuk mengikutinya keluar. Lepaskan Anya, kamu itu apa-apaan sih? Jangan sembarangan pegang-pegang suami orang. Lihat tuh,
Istriku ini sahabatmu. Apa kamu tidak malu menggodaku di depan sahabatmu sendiri? Mas, bentak Anya kesal. Ku ikuti mereka ke depan, tak jadi mengambilkan minuman untuk Lia. Biarlah dia bisa menunggu dengan sabar sahabatnya ini menonton opera drama antara suami dan selingkuhannya itu. Kenapa, Mas? Kasihan tuh si Anya. Kok malah dibentak-bentak? Nanti kamu gak dikasih nginap loh di rumahnya yang baru itu. Aku hanya tertawa geli melihat reaksi mereka. Namun reaksi Anya kembali acuh tak peduli jika ada aku di antara mereka. Aku dan Anya tidak ada hubungan apa-apa, Naila. Tadi aku cuma ketemu di jalan, dan kebetulan katanya dia mau menjenguk Meli. Jadi ku bawa sekalian. Benarkah begitu, Mas? Tapi kok aku merasa tidak peduli ya? Mau ketemu di jalan, kek? Mau ketemu di pemakaman, kek? Aku gak peduli. Sekarang bawa lontemu itu pergi dari sini, sebelum tetangga kita tahu jika ada pelakor di lingkungan ini. Kutunjuk wajah Anya saat mengatakan kata lonte, juga pelakor, yang membuat wajah glowingnya itu sesaat kemudian berubah warna menjadi merah menahan amarah. Apa maksud kamu, Naila? Siapa yang kamu sebut lonte? Jaga mulutmu itu. Jangan kurang ajar ya sama aku. Aku bukan lonte. Aku bukan pelakor seperti yang kamu tuduhkan. Asal kamu tahu ya, Naila, kami ini... Anya, sudah pulang sana. Sekarang sudah ada yang jaga Meli. Jadi kamu tidak perlu repot-repot kemari lagi untuk menjenguknya. Mas Rehan mengusir halus Anya, yang membuat Anya semakin meradang. Apa? Kamu mengusirku, Mas? Aku juga istrimu, Mas. Siapa yang mau menjenguk adik cacatmu itu? Bukankah sudah 1 minggu ini kita tinggal di rumah ini? Bahkan kita juga tidur di kamarmu. Dan kamu, Naila, aku beritahu kamu ya sekarang, aku juga adalah istrinya Mas Rehan. Jadi aku juga berhak tinggal di rumah ini. Bagaikan petir di siang bolong, mendengar apa yang dikatakan Anya barusan, ternyata bukan hanya sudah mengkhianati dengan berzina di belakangku, tetapi rupanya mereka juga sudah melakukan pernikahan diam-diam tanpa persetujuan dariku. Anya, bentak Mas Rehan emosi. Kenapa, Mas? Kenapa? Kamu marah? Bukankah memang benar kita sudah menikah? Biarkan saja Naila tahu semuanya. Aku sudah capek harus sembunyi-sembunyi terus. Aku juga berhak untuk diakui, Mas. Kutatap Anya dengan tajam. Ingin kuseret dan kujambak rambut pirangnya yang seperti rambut jagung itu. Namun aku masih waras. Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan menyentuh bagian tubuh pelakor busuk itu. Biarkan nanti akan aku balas kalian dengan caraku sendiri. Dengan cara yang elegan dan cantik tentunya. Kasihan sekali kamu, Anya. Rupanya Romeomu ini sudah tidak sudi lagi mengakui kamu sebagai istrinya. Percuma kamu menjadi glowing, kalau statusmu saja palsu. Kekehku mengejek Anya. Anya sayang, kenapa kok di luar? Ayo masuk. Ibu, jadi rupanya ibu sudah tahu tentang hubungan Mas Rehan dengan Anya. Apakah dia juga sudah merencanakan pernikahan kedua pengkhianat itu? Ya Allah, benar-benar keluarga toksik. Kelakuan ibu sama anaknya sama buruknya. Tidak ada yang dapat ditiru atau dijadikan panutan untuk anak cucunya. Bu, lihat tuh, Mas Rehan tidak mau mengakui aku sebagai istrinya, Bu. Dia masih saja pura-pura di depan Naila. Rengek Anya membuatku muak mendengarnya. Apa benar itu? Kenapa kamu tidak mengakuinya? Kalau Anya ini juga sudah menjadi istrimu, biarkan saja dia tahu kalau kalian sudah menikah. Toh laki-laki itu emang diperbolehkan untuk poligami, bahkan di agama pun tidak masalah jika beristri 2. Bela ibu mertuaku. Memang benar, Bu, jika laki-laki itu diperbolehkan untuk berpoligami, tapi atas seizin istri pertamanya. Dalam agama pun sah saja kok mempunyai istri lebih dari 1,
Tapi harus dengan adabnya, tidak asal-asalan atau malah bersembunyi-sembunyi sampai lalai dengan anak istri sahnya. Itu bisa dituntut di pengadilan, Bu. Bahkan bisa dijebloskan ke dalam penjara dengan pasal perzinahan. Lia menyahuti perkataan yang ibu katakan barusan. Aku hanya bisa tersenyum melihat wajah pucat pasi Mas Rehan. Entah apa yang dia takutkan saat ini. Takut kejebloskan ke polisi atau takut bercerai denganku. Kamu siapa? Tidak usah ikut campur dalam urusan keluargaku. Kamu itu hanya orang luar. Jadi diam saja. Tidak perlu mengurusi kami. Mengerti kamu? Ketus ibu mertuaku menunjuk wajah Lia. Eits, slow dong, Bu. Tidak usah ngegas. Biasa aja kali. Saya memang orang luar bagi kalian. Tapi bagi Naila, saya ini sudah seperti keluarganya sendiri. Jadi saya tidak akan membiarkan kalian terus-menerus menzolimi sahabat saya. Secara dia itu orang yang begitu baik. Sampai kucing garong saja dipelihara. Ucap Lia menyindir Anya. Diam kamu, Lia. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Atut. Keluarga kamu? Yang ada juga keluarga Naila kali. Yang kamu rongrong sampai akhirnya menjadi keluargamu. Iya kan, Anya? Lia tersenyum manis, melihat wajah Anya yang sudah memerah. Terlihat matanya berkilat penuh kebencian. Dasar kurang ajar. Sudah kubilang diam saja kamu itu. Tidak usah ikut campur dengan urusanku. Tiba-tiba saja Anya merangsek maju, kemudian menjambak rambut Lia yang terbungkus jilbab itu dengan beringas. Tidak sampai di situ saja, Anya juga menampar mulut Lia berkali-kali, hingga Lia terhuyung kemudian tersungkur ke tanah. Kejadian itu begitu cepat, sehingga Lia tidak sempat untuk menghindar dan membalas perlakuan Anya kepadanya. Lia! Teriakku. Aku yang terkejut langsung saja memangku Lia dan mengangkat kepalanya ke dalam pangkuanku. Kulihat mulutnya berdarah karena sedikit robek di ujung bibirnya. Kamu, jika sampai terjadi apa-apa kepada Lia, lihat saja apa yang aku lakukan kepadamu, dasar lonte. Kutunjuk pelakor itu penuh emosi. Tidak ada raut penyesalan di wajah pelakor itu. Ingin sekali aku tampar mulutnya seperti apa yang dia lakukan kepada sahabatku. Tapi percuma juga jika kulakukan itu. Tidak akan merubah apapun. Setelah membersihkan luka Lia dan memberikannya minum, dadaku masih berdebar dipenuhi amarah yang membara. Tapi aku tahu, marah saja tidak cukup. Aku perlu tindakan cerdas. Aku bergegas menuju kamarku. Jantungku berdetak kencang. Ini sudah saatnya. Mungkin inilah satu-satunya caraku untuk membalas mereka, tanpa perlu menyentuh kulit mereka yang menjijikan itu. Aku membuka brankas yang tersembunyi di balik tumpukan bajuku. Hanya aku yang tahu kodenya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kebencian yang mendidih. Aku mengambil semua dokumen yang ada di dalamnya. Inilah senjataku. Mungkin karena ini juga, Mas Rehan selalu punya secuil rasa takut untuk benar-benar menelantarkanku. Aku kembali ke ruang tamu dengan setumpuk kertas di tanganku. Aku halangkan dokumen-dokumen itu tepat di depan wajah Mas Rehan yang pucat. Lihat ini, Mas, pasti kamu ingat ini kan, Mas? Makanya kamu dari tadi tidak berani membela lontemu itu, kataku. Suaraku datar, namun penuh penekanan, menusuk-nusuk rasa bersalah dan ketakutannya. Anya dan ibu mertuaku langsung mencium sesuatu yang tidak beres. Mata mereka penuh dengan tanda tanya. Rehan, apa maksud Naila itu? Dokumen apa itu? Tanya ibu mertuaku. Suaranya kehilangan nada tinggi dan sombong. Iya, Mas Rehan, apa dia mengancam sampai pakai dokumen itu? Tambah Anya, masih mencoba bersikap manis namun dengan nada cemas sudah terdengar. Mas Rehan hanya diam membeku, mulutnya terkunci. Dia hanya bisa menatap dokumen di tanganku, lalu menatapku, lalu kembali lagi kepada dokumennya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya.
Kenapa kamu tidak menjawab, Mas? Kamu pasti takut, kan? Sergahku lagi, mendorongnya lebih dalam ke pojok. Aku ingin mereka semua melihat bagaimana laki-laki yang selama ini mereka anggap hebat itu kini benar-benar tak berdaya. Ya, berkas-berkas itu adalah segalanya. Surat perjanjian pranikah yang sangat detail yang kami buat dengan pengacara setelah Vian lahir, dan aku mulai mengurus Meli. Isinya sudah jelas, jika salah satu pihak, khususnya Mas Rehan, berselingkuh dan melanggar kesetiaan, maka seluruh aset yang tercatat, rumah, tanah, mobil, yang semuanya atas namaku, akan sepenuhnya menjadi hakku, tanpa bagi hasil. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bahkan ada klausul yang menyatakan bahwa jika perceraian terjadi karena perselingkuhan, dia wajib membayar uang penghidupan yang cukup besar. Selain itu, ada juga buku tabunganku. Ya, selain mengurus rumah dan 2 anak, Vian dan Meli tepatnya, aku bekerja diam-diam sebagai penulis novel. Sebuah rahasia yang hanya Mas Rehan tahu, karena uangnya pernah kupakai untuk membayar DP mobilnya. Tabunganku sudah mencapai 100 juta lebih. Uang yang aku kumpulkan pelan-pelan di sela-sela kegiatanku yang melelahkan. Dan Mas Rehan tahu, dialah yang paling kuuntungkan selama ini. Rasanya semua kepalsuan dan pengkhianatan ini sudah cukup. Aku sudah muak. Sambil mereka masih syok dan terdiam seperti patung, aku memberi kode kepada Lia. Dengan sigap, sahabatku itu mengangguk dan bergegas ke kamar Vian. Aku ingin pergi. Sekarang juga. Aku akan meninggalkan rumah ini, yang sebentar lagi akan aku jual. Kamu mau pergi kemana, Naila? Jangan macam-macam kamu. Serahkan dulu semua dokumen-dokumen itu, bentak Mas Rehan, saat melihatku dan Lia sudah membawa Vian, yang masih terlihat lemas hendak berjalan ke pintu. Aku berbalik, menatapnya dingin, lalu dengan tenang, yang bahkan membuatku sedikit terkejut. Aku mengangkat ponselku. Kami sedang live di TokTok, Mas. Coba lihat, banyak penonton yang melihat drama kalian di sini. Mau teruskan? Atau mau aku biarkan netizen yang menghakimi kalian? Wajah Mas Rehan, Anya, dan ibu mertuaku langsung berubah pucat pasi. Mereka saling pandang, tidak bisa berkata-kata. Nyali mereka benar-benar ciut. Mereka lebih takut aibnya terbongkar ke publik daripada kehilangan aku. Tanpa berkata-kata lagi, aku, Lia dan Vian keluar dari rumah ini. Taksi online yang dipesan Lia sudah menunggu. Kami meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kepalsuan dan luka, untuk memulai lembaran baru. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan Pak Kevin, pengacara handal yang aku bayar dengan uang tabunganku sendiri, proses perceraianku akhirnya selesai. Aku resmi berstatus seorang janda, tapi janda yang merdeka dan kaya raya. Surat perjanjian pernikahan terbukti sangat ampuh. Rumah yang ditinggali Mas Rehan, Anya, dan ibu mertuaku berhasil aku jual paksa. Awalnya mereka bersikeras tidak mau keluar, memberondongku dengan teriakan dan ancaman. Tapi Pak Kevin sudah mengantisipasinya. Beberapa bodyguard yang disewanya dengan sopan namun tegas, membantu mereka mengemasi barang-barang dan meninggalkan rumah untuk selamanya. Aku sempat merasa iba memikirkan Meli, tapi dia adalah tanggung jawab darah daging mereka, bukan lagi tanggung jawabku. Aku sudah berkorban terlalu banyak untuk mereka yang tidak pernah menghargaiku. Beberapa waktu kemudian, kabar tentang mereka kuterima dari Lia. Kabarnya Mas Rehan dipecat dari perusahaannya karena skandal perselingkuhannya yang viral di media sosial. Kini mereka sekarang tinggal di kontrakan sempit dan kumuh. Ibu mertuaku yang dulu sok kaya, sekarang harus rela hidup sederhana. Dan Anya, oh, wanita itu ternyata tidak bertahan lama. Begitu melihat Mas Rehan bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi, dia langsung menghilang, mencari mangsa berikutnya. Namun takdir berkata lain. Seminggu kemudian, seorang teman SMA mengirimku pesan. Anya dikabarkan masuk ke panti rehabilitasi
Bagi pengidap HIV/AIDS, melihat gaya hidupnya yang bebas dan suka berganti-ganti pasangan, terutama di dunia malam yang sering ia banggakan dulu, kabar itu tidak terlalu mengejutkan bagiku. Sedih? Ya, sedih melihat seorang manusia terjatuh begitu dalam. Tapi itu bukan lagi urusanku. Sekarang hidupku hanya untuk Vian. Aku fokus memberinya semua kasih sayang dan perhatian yang selama ini terabaikan. Aku juga kembali aktif menulis. Novel-novelku bahkan mulai dilirik oleh penerbit utama. Aku belajar mencintai diriku sendiri lagi, merawat tubuh dan jiwaku yang dulu mereka remukan. Dari semua ini, aku belajar satu hal. Kesabaran dan kelembutan bukanlah tanda kelemahan, tapi ketika seorang wanita yang sabar memutuskan untuk bangkit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku adalah Nailah, bukan lagi korban, tapi seorang pejuang yang telah merebut kembali takdirnya sendiri. Tamat.